Pernahkah kamu mencintai seseorang tapi semua itu dimulai dari sebuah kebohongan? Kisah ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang pilihan sulit, dosa yang menghantui, dan keberanian seorang pria yang rela mengorbankan segalanya demi menebus kesalahannya. Jika kamu percaya bahwa semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua, maka dengarkan cerita ini hingga akhir. Namanya Raka. Usianya 29 tahun. Seorang polisi muda dengan masa depan yang cerah. Tapi hidup tak selalu tentang kehormatan dan lencana. Ayahnya sekarat karena gagal ginjal, sementara adiknya terlilit utang akibat terjebak pinjol. Semua upaya sudah dilakukan. Raka bahkan rela menyumbangkan gajinya yang pas-pasan setiap bulan, tapi tetap tak cukup. Suatu malam, di sebuah kafe gelap kawasan Blok M, Raka didatangi seseorang bernama Hartono. Pengusaha dengan senyum licin dan jabatan di balik meja mafia properti. Hartono menawarkan bantuan finansial untuk menyelamatkan keluarganya. Tapi ada syaratnya. Jatuhkan wanita itu, kata Hartono sambil menyodorkan foto seorang wanita bule. Rambut pirang, mata biru, dan senyum yang tampak terlalu tulus. Namanya Anastasia. Dia dosen seni dari Rusia. Kami ingin dia hamil dan rusak reputasinya. Raka menolak. Tapi malam itu juga, ia pulang dengan kepala penuh pikiran. 3 hari kemudian, ayahnya dibawa ke rumah sakit karena kritis. Biaya operasi 50 juta. Tak ada pilihan lain. Raka kembali ke Hartono dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan?" 3 minggu berlalu. Raka mulai mendekati Anastasia. Di kampus, di taman, di tempat makan langganannya. Anastasia hangat dan apa adanya. Ia suka melukis dan punya hati yang peduli. Raka perlahan mulai merasa bersalah, tapi juga mulai menyukai setiap tawa Anastasia. Dan itulah awal dari semuanya. Permainan yang dimulai bukan untuk menang, tapi justru menyeret Raka ke jurang yang dalam. Raka tidak pernah menyangka bahwa mendekati Anastasia akan semudah itu. Wanita itu datang ke Indonesia bukan untuk berlibur, tapi untuk mengajar dan memberi. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil dekat kampus dan setiap sore memberi kelas menggambar gratis untuk anak-anak sekitar. "Kenapa kamu mau tinggal di tempat seperti ini?" tanya Raka saat mengantarnya pulang. Anastasia hanya tersenyum. "Aku merasa damai di sini. Orang-orangnya jujur. Tidak seperti hidupku di Rusia yang penuh kemewahan tapi kosong." Hati Raka mulai goyah. Wanita ini tidak bersalah. Ia terlalu baik untuk menjadi target permainan kotor. Tapi semuanya sudah berjalan. Hartono mengawasinya. Bahkan mengirim pesan tiap minggu menagih laporan perkembangan. Mereka pun semakin dekat. Suatu malam, setelah sebuah acara kampus, Anastasia memegang tangan Raka dan berbisik, "Terima kasih sudah membuat aku merasa seperti di rumah." Saat itulah Raka mencium keningnya. Bukan karena rencana, tapi karena hatinya yang sudah kalah. Beberapa minggu setelahnya, mereka menghabiskan waktu bersama di sebuah villa pinggiran kota. Hujan turun. Lampu mati. Anastasia menceritakan kisah hidupnya. Ia pernah dikhianati oleh tunangannya di Moskow. Sejak itu ia meninggalkan segalanya dan memilih hidup baru di sini. Dan malam itu, Raka melewati batas yang tak pernah ia bayangkan. Esok paginya, ia hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan hati yang hancur. "Aku telah menghancurkan wanita ini," bisiknya lirih. Sebulan kemudian, Anastasia menelepon sambil menangis. "Raka, aku hamil." Raka terdiam. Di luar, hujan turun deras. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti monster dalam seragam. Kabar kehamilan itu seharusnya menjadi kabar bahagia. Tapi tidak bagi Raka. Ia berjalan seperti mayat hidup. Ia tidak tidur, tidak makan, hanya duduk di mobil patroli setiap malam, memandangi foto Anastasia yang kini tersenyum kepadanya dengan tulus. Tulus. Sebuah kata yang kini menjadi tamparan paling menyakitkan untuknya. Raka mencoba jujur, tetapi mulutnya selalu terkunci setiap kali Anastasia memandangnya dengan mata penuh harapan. "Apa kamu siap jadi ayah?" tanya wanita itu suatu sore di taman. Dan Raka mengangguk.
Meski jiwanya berteriak dalam diam. Namun dunia tak tinggal diam. 3 hari kemudian, Anastasia dipanggil oleh pihak universitas. Ia dituduh memiliki hubungan tidak pantas dengan aparat dan melanggar kode etik dosen asing. Berita itu menyebar. Mahasiswa memandangnya dengan jijik. Rektor menekan. Dan surat pemecatan pun jatuh ke tangannya. Anastasia tidak tahu dari mana semua itu bermula. Tapi Raka tahu. Hartono. Semua ini bagian dari rencana busuk yang dijanjikan. Dalam kemarahannya, Anastasia pergi mencari Raka dan menangis dalam pelukannya. "Kenapa semua ini terjadi?" bisiknya sambil gemetar. "Aku hanya ingin hidup tenang." Dan saat itulah, pintu rahasia mulai terbuka. Seorang rekan kerja Anastasia yang diam-diam menyelidiki kasusnya mengirimkan rekaman suara, percakapan antara Hartono dan seorang kaki tangannya. Nama Raka disebut jelas dalam rekaman itu. Hancur. Dunia Anastasia runtuh dalam hitungan detik. Ia menghadapi Raka di tempat pertama kali mereka bertemu. Taman kecil dekat kelas menggambar. "Kau bagian dari mereka." Raka tak menjawab. Diamnya menjadi pengakuan. Mata Anastasia berkaca-kaca. Ia mundur beberapa langkah, kemudian menampar pipi Raka dengan air mata jatuh tanpa suara. "Kau hancurkan hidupku, bayi ini adalah bukti pengkhianatanmu." Dan malam itu, Anastasia menghilang. Raka kehilangan segalanya dalam satu malam. Pekerjaan, kehormatan, dan cinta. Kepolisian mulai menyelidiki kasus pelanggaran etik yang menyeret namanya. Rekaman suara itu menyebar, dan Hartono mulai cuci tangan. Bahkan uang yang dijanjikan pun tak pernah benar-benar sampai ke tangan Raka. Ia hanya pion, yang kini tak lagi berguna. Ayahnya meninggal 2 minggu kemudian. Di pemakaman yang sepi, hanya Raka, ibunya, dan adiknya yang hadir. Tidak ada upacara kehormatan. Tidak ada penghormatan dari institusi. Hanya keheningan dan sesal yang tak kunjung reda. Adiknya, Reno, menatapnya dengan kecewa. "Semua ini karena pilihanmu. Ka, kau seret kita ke neraka." Raka terpukul. Tapi luka terbesarnya bukan itu. Luka itu datang dari perut seorang wanita yang kini membawa anaknya dan menghilang entah kemana. Hari-hari berikutnya diisi dengan pencarian. Raka berkeliling mencari Anastasia ke semua tempat yang mereka pernah datangi. Ia bahkan mendatangi rumah sakit bersalin, LSM, hingga pusat imigrasi. Tapi semua nihil. Tidak ada catatan keberadaan Anastasia. Seolah wanita itu menghilang dari bumi. Namun takdir tak tinggal diam. 3 bulan kemudian, Raka mendapatkan pesan suara dari nomor tak dikenal. Suara itu lirih, namun jelas. "Jika kau benar-benar ingin menebus semuanya, buktikan bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan." Itu suara Anastasia. Raka tahu ini bukan akhir. Ia tahu satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya pria berseragam yang terjebak dalam skema busuk, adalah dengan menumbangkan sumber kejahatan itu sendiri, Hartono. Dan perjuangan itu pun dimulai. Bukan lagi untuk membela kehormatan, tapi demi menebus luka yang telah ia torehkan pada wanita yang tak pernah berhenti ia cintai. Raka tahu bahwa menghadapi Hartono bukan perkara mudah. Hartono punya uang, kekuasaan, dan koneksi gelap di dalam institusi. Tapi kali ini Raka tak akan mundur. Ia mulai mengumpulkan bukti. Diam-diam, ia menemui mantan kolega di kepolisian yang masih percaya padanya. Kompol Indra, seorang penyelidik senior yang dikenal bersih. "Aku tahu siapa Hartono. Tapi tak ada yang berani sentuh dia," kata Indra saat mereka bertemu di rumah makan sederhana. "Kalau kau punya bukti, aku bantu." Dengan bantuan Indra, Raka menyusun rencana. Ia menyamar sebagai tukang cat untuk menyusup ke salah satu villa milik Hartono di Puncak, tempat transaksi ilegal sering terjadi. Ia pasang alat penyadap, kamera tersembunyi, dan menyimpan semua rekaman dalam server backup milik Indra. Namun satu malam, saat menyamar di gudang logistik milik Hartono, Raka tertangkap. Anak buah Hartono memukulinya habis-habisan, lalu membawanya ke ruangan kosong. Hartono datang sambil tertawa dingin.
Kau pikir kau bisa jatuhkan aku? Kau bukan siapa-siapa lagi. Tapi Raka tak takut. Ia hanya berkata, aku mungkin bukan siapa-siapa. Tapi kebenaran akan tetap berdiri, bahkan saat orang-orang sepertimu jatuh. Sebelum Hartono sempat melakukan lebih jauh, sirene polisi mengepung tempat itu. Indra datang dengan tim lengkap, membawa surat perintah dan rekaman bukti yang tak terbantahkan. Hartono ditangkap. Jaringan gelapnya dibongkar habis. Raka dilarikan ke rumah sakit dengan luka parah. Tapi ia selamat. Saat matanya terbuka untuk pertama kali, ia melihat seorang wanita duduk di sampingnya dengan perut yang sudah membesar dan mata yang penuh luka sekaligus harapan. Aku mendengarnya semuanya, kata Anastasia pelan. Aku tidak pergi ke Rusia. Aku menunggu apakah kau akan menebus semuanya dan kau melakukannya. Air mata Raka jatuh tanpa suara. Ia tak bisa berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan Anastasia, erat, seolah dunia telah memberinya kesempatan kedua yang tak layak ia dapatkan. Luka di tubuh Raka mungkin bisa sembuh, tapi luka di hatinya tetap tinggal. Hari-hari di rumah sakit terasa seperti jeda panjang dalam hidupnya. Waktu untuk merenung, menyesali, dan menerima bahwa tak semua yang telah rusak bisa kembali seperti semula. Namun Anastasia datang setiap hari. Ia membawakan makanan, buku cerita bayi, dan kadang hanya duduk diam di samping ranjang sambil merajut baju mungil berwarna biru muda. Tanpa kata, kehadirannya menyembuhkan luka terdalam Raka. Suatu pagi, saat matahari menerobos masuk lewat jendela, Anastasia berkata, aku tidak akan lari lagi, tapi aku juga tidak ingin menikah karena kasihan. Raka menatapnya dalam-dalam. Aku tidak meminta maaf agar kamu kembali. Aku minta maaf karena akhirnya aku sadar. Aku mencintaimu dari awal. Dan aku ingin menebus semuanya, bukan demi pengampunanmu, tapi demi anak kita dan masa depan yang kita bisa bangun, meski dari puing-puing. Anastasia terdiam lama. Lalu ia tersenyum pelan, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Kalau begitu, mulai dari awal, tapi kali ini, dengan jujur. Beberapa bulan kemudian, bayi laki-laki mereka lahir. Raka menamainya Immanuel, karena anak itu datang saat Tuhan seperti menghilang, namun ternyata hadir dalam bentuk penebusan. Pernikahan mereka digelar sederhana di sebuah taman kecil, tempat mereka dulu pertama kali bertemu. Tak ada pesta megah, hanya sahabat-sahabat lama, anak-anak yang dulu belajar menggambar, dan matahari sore yang hangat. Raka kini tidak lagi memakai seragam polisi. Tapi ia memakai sesuatu yang jauh lebih berat, tanggung jawab dan ketulusan. Tahun berlalu. Jakarta tetap bising, ramai, dan penuh cerita. Tapi di sudut kota, di sebuah bangunan kecil bercat putih dengan papan bertuliskan, Rumah Pemulihan dan Konseling Immanuel, ada kehidupan yang tenang tumbuh di antara luka-luka masa lalu. Raka dan Anastasia membangun rumah itu bersama. Bukan hanya tempat tinggal, tapi juga tempat bagi mereka yang pernah terjatuh. Di sana, perempuan korban tipu daya, anak-anak korban kekerasan, dan para mantan narapidana yang ingin berubah, diberi kesempatan kedua. Raka menjadi pembimbing, bukan dengan teori, tapi dengan cerita hidupnya sendiri. Aku pernah jatuh, dan membuat orang lain jatuh. Tapi aku belajar, menebus bukan berarti menghapus masa lalu, tapi menjadikannya pondasi untuk masa depan yang lebih baik. Anastasia kembali mengajar seni. Kali ini bukan di universitas, tapi di ruang kelas kecil yang temboknya penuh lukisan anak-anak jalanan. Ia tak lagi takut disakiti, karena ia tahu hatinya kini berada di tangan yang benar. Immanuel, anak mereka, tumbuh cerdas dan ceria. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu meminta satu cerita dari ayahnya. Dan malam itu, Raka duduk di pinggir ranjang, mengusap rambut anaknya, dan berkata, "Dulu, ayah bukan orang baik. Tapi karena satu keputusan, untuk memperbaiki semuanya, ayah bisa punya kamu. Dan itu, nak, adalah anugerah paling indah yang Tuhan berikan." Lampu kamar dimatikan. Suara malam menggema di luar jendela. Dan di balik keheningan itu, sebuah kisah yang penuh dosa, luka,
Dan air mata akhirnya berakhir dengan kedamaian. Bukan karena sempurna, tapi karena mereka memilih untuk tidak lari dan menghadapi semuanya bersama. Tamat.